Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Maka sangat berkenan sekali ketika kita mengulas apa yang menjadi kendala atau menjadi semacam untuk penjualan pada PKL sangat terhambat ketika adanya pandemi. Nah, di mana kita nantinya bagi teman-teman PKL seluruh Jawa Timur, saya berharap terus bersemangat dengan menjual apa yang menjadi pokok usahanya, dalam artian mereka berdagangan sebagaimana mestinya. Untuk menghadapi pandemi saat ini memang semua, bukan hanya di Jawa Timur tapi bahkan seluruh dunia menghadapi era pandemi ini sangat kesulitan, utamanya di para pedagang yang keseluruhan hidupnya hanya bergantung pada jualannya. Begitupun juga ada beberapa persoalan yang harusnya menjadi pertimbangan bagi kita semua sebagai asosiasi, bisa menggairahkan atau menghidupkan kembali untuk teman-teman tetap bergairah dalam berjualan. Sebenarnya stimulan dari pemerintah sudah sangat positif dengan memberikan BLT UMKM atau BPUM yang mulai tahun 2020 sudah dicairkan dari 2.400.000. Insya Allah di tahun 2021 ini akan bergulir kembali, dan ini merupakan stimulan yang positif bagi teman-teman dalam menambah modal kerja, dan ini sangat membantu sekali gitu loh. Jadi kita memberikan apresiasi yang sangat-sangat baik kepada pemerintah dengan dicairkannya BPUM atau BLT UMKM. Adapun beberapa program yang harusnya digagas atau diluncurkan atau diberikan kepada para pedagang atau UMKM dalam menghidupkan kembali roda kehidupannya, dalam artian berjualan, selain strategi-strategi pemasaran yang harusnya dilakukan oleh teman-teman pada para pelaku usaha baik mikro maupun kecil, itu ada berbagai persoalan sebenarnya memang, di mana teman-teman PKL yang kemarin sebelum pandemi merasa banyak omset atau besar di omsetnya, sekarang dengan kondisi pandemi di mana banyak warga atau masyarakat tidak keluar, yang harusnya makan di luar sekarang makan di rumah semuanya gitu. Dan hal ini harusnya dapat diatasi dengan banyaknya aplikasi-aplikasi online yang bisa membantu. Dan hal ini yang paling bisa sebenarnya membantu sekali, tetapi tidak semua pedagang menjalankan aplikasi-aplikasi yang telah disiapkan atau telah ada baik di yang sekarang ini. Jadi hal ini perlu memang ada sebuah edukasi atau kayak pembelajaran bagi teman-teman PKL dalam melakukan aktivitasnya, bagaimana menjual secara online. Dan sedangkan kita sebagai PKL, mungkin kalau yang masih milenial atau yang masih muda-muda itu sudah tanpa diajari pun sudah bisa, tetapi bagaimana dengan teman-teman yang sudah lanjut usia, sedangkan pegang HP aja sudah tidak bisa kan gitu. Jadi hal ini yang menjadi titik berat bagi kita, bagaimana offline itu tetap jalan sedangkan online juga jalan gitu ya. Sehingga ada beberapa alternatif yang harus dijalankan atau dilakukan oleh teman-teman para pedagang, utamanya pedagang kaki lima, dalam menghadapi pandemi
saat ini. Selain online, bagaimana membuat menarik atau dengan sebagaimana anjuran pemerintah menjalankan protokol kesehatan yang diberikan di setiap pintu masuk warungnya, itu ada cuci tangan, atau bahkan kalau bisa disiapkan juga masker gitu loh. Sehingga bagi para pembeli atau tamu yang datang itu tidak kesulitan ketika nantinya ada, kita tahu sendiri banyak sekali rahasia-rahasia yang dilakukan oleh aparatur pemerintah baik gabungan maupun Satpol PP sendiri terkait protokol kesehatan. Jadi ketika di warung-warung atau di lapak-lapak saudara-saudara semua disiapkan sesuai standar 3M yang tadi, atau bahkan maskernya pun disiapkan. Ketika ada teman-teman lupa atau tidak membawa masker, bisa disiapkan juga, diberikan secara gratis atau suruh beli. Saya kira teman-teman pembeli itu akan mau gitu loh. Jadi hal ini sehingga offline-nya juga jalan gitu loh. Jadi tidak takut atau tidak khawatir dengan aturan-aturan yang telah dibuat dalam rangka mencegah pandemi saat ini. Jadi saya berharap nantinya ada beberapa teman-teman yang bisa nantinya memberikan, selain solusi dari pemerintah, selain program-program pemerintah atau apapun yang akan diberikan pemerintah, seharusnya tepat sasaran. Di mana BPUM yang ada saat ini banyak teman-teman PKL, banyak teman-teman UMKM, pelaku-pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan, tapi nyatanya tidak mendapatkan. Dan hal ini parameter atau kriteria dari pemerintah ini yang saya juga tidak tahu apa yang menjadi parameternya, apakah ada survei atau apa sehingga mereka layak atau tidak dalam mendapatkan BPUM. Dan kedua, terkait kur tanpa jaminan yang telah digagas oleh pemerintah melalui BRI, ini pun seharusnya saya berharap tidak ada lagi BI checking atau persyaratan-persyaratan yang sangat memberatkan. Seperti, karena kita tahu sendiri bagaimana teman-teman PKL itu di setiap warung itu pasti akan didatangi, mau marketing kredit, marketing ataupun bahkan sepeda motor atau financing yang lain-lain. Dan itu seharusnya kalau mereka punya tunggakan sedikit, atau bahkan kalau saya berharap ada pemutihan dalam BI checking sehingga tidak memberatkan kepada pedagang. Karena kita pasti semua yang ada yang di warung-warung pasti punya hutang lah gitu lah. Mau tambahan modal atau modal awal itu pasti kita berhutang. Nah, sumber dari hutang ini yang harusnya bagaimana kalau dia mohon maaf oknum-oknum rente yang ada saat ini itu, kalau memang tujuannya memutus itu, harusnya persyaratan dari mendapatkan kur harus dipermudah gitu lah. Jadi ini mungkin yang menjadi masukan atau solusi nanti ke depan supaya dunia atau ekonomi kerakyatan menjadi bergairah kembali dan normal seperti sebelum pandemi, atau bahkan ya minimal tidak terlalu jauh, tidak terlalu ceblok atau tidak terlalu turun dalam pendapatan atau omset yang pada pedagang kaki lima sendiri. Jadi saya kira itu yang menjadi harapan saya ke depannya. Dan insya Allah di Jawa Timur memang ada beberapa di daerah yang awal-awal pandemi sangat ketika buka mereka ada yang bahkan ditangkap atau apapun lah bahasanya karena melanggar atau tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan sehingga warungnya ditutup. Saya berharap nantinya ada dari pihak-pihak pemerintah, mau Satpol PP atau apapun, memberikan kelonggaran, tidak lagi memperketat. Gimana ekonomi bisa berjalan sedangkan kita selalu dibayang-bayangi dengan protokol kesehatan gitu. Jadi ini sosialisasinya harus jelas
dan parameternya juga harus jelas seperti apa gitu loh. Jadi mungkin itu aja dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.